Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aan Sumiati, Anako Afifatu Rizky, dan Fikri Nandiwardana. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang relasi dan fungsi. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapital Sarekta 4. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian relasi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan atau koresponden anggota A dengan anggota B. Daerah himpunan A itu disebut dengan domain atau daerah asal, dan daerah himpunan B itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Relasi dari A ke B adalah himpunan bagian dari A dikali B, ditulis dengan R subset A dikali B. Apabila A sama dengan B, maka relasi dari A ke B disebut relasi pada A atau relasi pada B. Notasi dalam relasi. Relasi antara dua buah objek dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu dalam kurung X, Y himpunan bilangan real. Contohnya, relasi F adalah relasi ayah dengan anaknya, maka F sama dengan kurung kurawal dalam kurung X, Y, demikian sehingga X adalah ayah dari Y. XRY dibaca X memiliki hubungan R dengan Y. Selanjutnya yaitu tentang cara menyatakan relasi. Yang pertama yaitu ada diagram panah, yaitu relasi antara himpunan A dan B ditunjukkan dengan arah panah. Contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu ada himpunan pasangan berurutan, yaitu jika X elemen A dan Y elemen B, maka relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan X, Y. Dari diagram panah di samping ini dapat dituliskan himpunan pasangan berurutannya sebagai berikut, yaitu dalam kurung 1,2, 1,4, 1,6, 2,4, 2,6, 3,4, 3,6, 4,6, dan 5,6. Yang ketiga yaitu ada diagram kartesius. Pada koordinat kartesius, daerah asal diletakkan pada sumbu X dan daerah kawan diletakkan pada sumbu Y, sedangkan daerah hasil merupakan titik nokta koordinat pada diagram kartesius. Contohnya seperti ini. Yang keempat yaitu ada tabel. Dari contoh ini atau contoh yang sebelumnya yang di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut, seperti ini. Selanjutnya yaitu ada graf berarah, hanya untuk mempresentasikan relasi pada satu himpunan, bukan antara dua himpunan. Tiap unsur himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga dengan simpul atau vertex. Setiap pasangan berurutan dinyatakan dengan busur atau ARC. Jika A, B himpunan bilangan real, maka sebuah busur disebut dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal. Simpul B disebut dengan simpul tujuan. Pasangan berurutan A, A dinyatakan dengan busur dari himpunan A ke himpunan A sendiri. Busur semacam ini disebut loop. Contohnya, misalkan R sama dengan dalam kurung A, B dalam kurung B, C dalam kurung B, D dalam kurung C, C dalam kurung C, A dalam kurung C, D dan dalam kurung D, B adalah relasi pada himpunan A, B, C, dan D. Maka graf berarahnya itu seperti ini. Selanjutnya tentang pengertian fungsi atau pemetaan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan
Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat hanya satu dengan anggota himpunan B, atau fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap X anggota himpunan A dengan tepat Y anggota himpunan B. Fungsi yang memetakan setiap X himpunan A ke Y himpunan B dinotasikan dengan fungsi X memetakan Y atau fungsi X memetakan dengan fx. Contohnya, diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5 dengan A memetakan himpunan bilangan real. A sama dengan 0,1, 2, 3, 4. Tentukan hasil dari daerah asal, daerah hasil, dan grafiknya. Penulisannya itu, maka daerah asalnya itu merupakan yang A, yang ini. Daerah hasilnya yaitu dengan memasukkan nilai setiap anggotaannya ke fungsi ini. Maka didapatkan daerah hasilnya itu 5,7, 9, 11, 13. Dan grafiknya itu seperti ini. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu sifat-sifat relasi. Yang pertama, yaitu refleksi. Sebuah relasi dikatakan refleksi jika sedikitnya X keanggotaan A, XRX minimal. Atau, misal R, sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan P besar. Relasi R dikatakan bersifat refleksi jika untuk P kecil keanggotaan P berlaku P, P keanggotaan R. Terus yang kedua yaitu transitif. Sebuah relasi dikatakan bersifat transitif jika XRY, YRZ, XR, XYZ keanggotaan A. Atau, misal R sebuah relasi pada sebuah himpunan P besar. Relasi R bersifat transitif apabila untuk setiap XY keanggotaan R dan YZ keanggotaan R, maka berlaku XY keanggotaan R. Yang ketiga yaitu simetrik atau simetris. Sebuah relasi dikatakan bersifat simetris jika XRY berlaku pula YRX untuk X dan Y keanggotaan A. Atau, misal R sebuah relasi pada sebuah himpunan P besar. Relasi R dikatakan bersifat simetris apabila untuk setiap X, Y keanggotaan R berlaku YX keanggotaan R. Terus yang keempat yaitu asimetrik. Relasi asimetrik adalah kebalikan dari relasi simetrik. Artinya A, B keanggotaan R, B, A bukan keanggotaan R. Terus yang selanjutnya yaitu antisimetrik. Yang selanjutnya itu antisimetrik. Relasi R dikatakan antisimetrik jika untuk setiap X dan Y di dalam A. Jika XRY dan YRX, maka X sama dengan Y. Atau, misal R sebuah relasi pada sebuah himpunan P besar. Relasi R dikatakan bersifat antisimetris apabila untuk setiap XY keanggotaan R dan YX keanggotaan R berlaku X sama dengan Y. Terus yang keenam yaitu ekuivalen. Sebuah relasi R dikatakan ekuivalen jika memenuhi syarat yang pertama simetris, yang kedua reflektif, yang ketiga transitif. Terus yang ketujuh yaitu partially ordered set atau poset. Sebuah relasi R dikatakan terurut sebagian atau poset jika memenuhi reflektif, antimetrif, dan transitif.
Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi f konstan dapat dirumuskan fx sama dengan c untuk setiap x keanggotaan df. Di sini c sama dengan konstan, df-nya itu sama dengan domain. Contohnya fx sama dengan 2. Berapapun nilai x, maka nilai fungsinya tetap 2. Bisa dilihat di gambar. Terus yang kedua, fungsi identitas. Memetakan setiap x keanggotaan df ke dirinya sendiri dan dirumuskan fx sama dengan x. Fx sama dengan x, maka f2 sama dengan 2, f5 sama dengan 5, f-2 sama dengan -2, dan seterusnya. Terus selanjutnya, fungsi injektif. Fungsi 1,1. Fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi 1,1 jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 dengan A1 tidak sama dengan A2 berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka A1 sama dengan FA2. Yang selanjutnya yaitu fungsi surjektif. Fungsi f mematakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi kepada jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dan domain A besar sehingga berlaku FA sama dengan B. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat tempat satu A kecil dalam domain A besar sehingga FA sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Terus yang keempat yaitu fungsi onto. Fungsi fx keanggotaan A memetakan himpunan A ke dalam himpunan Y keanggotaan B disebut fungsi onto jika adanya Y keanggotaan B bukan pasangan dari X keanggotaan A. Bisa dilihat contohnya. Oke, yang selanjutnya masuk pada materi menggambar suatu grafik fungsi. Yang pertama itu ada fungsi linear. Nah, bentuk umum dari fungsi linear dari grafik fungsi linear yaitu persamaan fungsi linearnya berbentuk Y sama dengan AX plus B, dengan A dan B itu elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, apa sih itu grafik fungsi linear? Grafik fungsi linear yaitu berbentuk garis lurus yang diperoleh dari menghubungkan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Contohnya, gambarlah grafik dari bentuk persamaan Y sama dengan 3X min 4. Jawab. Sebelumnya ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan tabel dan yang kedua dengan menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ini di sini menggunakan tabel. Nah, di sini kan Y sama dengan 3X min 4. Kita cari titik-titiknya, titik-titik X dan Y-nya. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu nilai X-nya itu sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan nilai Y-nya itu negatif 4. Begitu seterusnya hingga sampai yang keempat yaitu nilai X-nya sama dengan 4 dan didapatkan nilai Y-nya sama dengan 8. Nah, yang selanjutnya yaitu gradien.
Apa sih gradien itu? Gradien adalah angka kemiringan grafik atau koefisien arah garis. Dapat juga disebut kemiringan garis terhadap sumbu X positif. Gradien dinotasikan dengan huruf M. Nah, suatu sudut yang dibentuk antara garis terhadap sumbu X positif dinyatakan dengan alfa derajat, dan gradien dinyatakan dengan M. Rumusnya, M sama dengan tan alfa derajat sama dengan komponen Y per komponen X, atau sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sifat-sifat grafik fungsi linier berdasarkan nilai gradiennya atau M-nya. Yang pertama, jika M-nya itu sama dengan 0, maka grafiknya itu sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, jika M-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya itu lebih condong ke arah kanan. Itu ukurannya alfa lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, jika M-nya itu kurang dari 0, maka grafik condong ke arah kiri. Alfanya itu lebih dari 90, kurang dari 180. Nah, jika M-nya itu sama dengan tak hingga atau tak ada batasnya, maka grafiknya itu sejajar sumbu Y. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh. Hitung gradien garis lurus yang melalui titik A 3,2 dan B 1,1. Jawab. Nah, di sini kan kita sudah ketahui bahwa nilai yang di titik A-nya itu kan 3,2, berarti di sini X1 dan Y1, dan yang di B yaitu X2 dan Y2. Kemudian setelah itu kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya, yang M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian kita masukkan Y2 1, Y1 2, dan X2 nya 1, X1 nya yaitu 3. Kemudian kita hitung, didapatkan nilai gradiennya yaitu setengah, dan bisa kita gambarkan, didapatkan seperti yang terlihat dalam layar grafiknya. Oke, yang selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis melalui satu titik dengan gradien M. Persamaan garis melalui satu titik A X1, Y1 dengan gradien M dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jika melalui titik O 0,0 dengan gradien M, maka persamaannya berbentuk Y sama dengan M kali X. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P min 2,1 dan memiliki gradien 2. Langsung kita substitusikan ke dalam rumusnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, didapatkan Y-nya itu 2X plus 3. Jadi persamaan garis yang melalui titik P min 2,1 dan memiliki gradien 2 yaitu Y sama dengan 2X plus 3. Oke, yang selanjutnya menentukan persamaan garis melalui dua titik. Persamaan garis yang melalui dua titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 itu rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 atau Y min Y1 sama dengan M X min X1 dengan M dengan gradiennya itu
bisa kita cari seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Persamaan garis yang melalui A, 0 dan titik B, 0, B adalah BX plus AY sama dengan AB, atau Y sama dengan min B per AX ditambah AB. Kita langsung masuk ke contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1, min 2 dan B 2, min 5. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, kenapa menggunakan rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1? Itu karena yang diketahui langsung titiknya. Oke, langsung dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkan persamaan garisnya yaitu min 3x plus 1, dan terlihat dalam grafiknya seperti ini bentuk grafiknya. Next, yang selanjutnya yaitu menentukan sudut yang dibentuk oleh grafik fungsi. Besarnya sudut yang dibentuk oleh grafik fungsi linear atau garis terhadap sumbu X positif dapat ditentukan dengan gradiennya. Rumusnya yaitu tan alfa sama dengan M, alfa sama dengan arcs tan M. Langsung ke contoh. Tentukan besarnya sudut yang dibentuk oleh garis 2 akar 3x min 6y sama dengan 5. Jawab. Kita cari dulu nilai y-nya, maka didapat nilai y-nya yaitu 1/3 akar 3x plus 5 per 6. Kenapa yang dicari nilai y-nya? Karena kita akan mencari gradiennya, dan didapatkan nilai gradiennya yaitu 1/3 akar 3 yang ada variabel x-nya gradien itu. Nah, kemudian tan alfa sama dengan 1/3 akar 3. Alfanya arcs tan 1/3 akar 3, maka nilai besarnya sudutnya yaitu 30 derajat. Dan grafiknya seperti yang terlihat dalam gambar. Oke, yang selanjutnya yaitu menentukan titik potong dua garis. Pada titik potong dua buah garis dapat ditentukan dengan cara eliminasi dan substitusi. Contohnya, tentukan titik potong garis 3x plus y sama dengan 6 dengan garis 2x min y sama dengan 0. Nah, kita eliminasi, kemudian didapatkan nilai y-nya yaitu 12/5. Kemudian kita substitusi nilai y-nya ke dalam persamaan 2x min y sama dengan 0, dan didapatkan nilai x-nya yaitu 12/10. Jadi kedua garis berpotongan di koordinat 12/10, 12/5. Oke, yang selanjutnya hubungan dua garis. Yang pertama, hubungan dua garis berpotongan tegak lurus. Itu dua garis saling berpotongan tegak lurus jika M1 kali M2-nya itu sama dengan negatif 1. Hasil kali kedua gradiennya sama dengan negatif 1. Dengan kata lain, kedua garis saling membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik min 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 3y min 6x plus 9 sama dengan 0. Jawab. Kita misalkan garisnya itu misal garis 3y min 6x plus 9 sama dengan 0 dinyatakan dengan garis L. Menentukan gradien diperoleh dengan mengubah persamaan 3y min 6x plus 9 sama dengan 0 ke bentuk umum persamaan garis, yaitu y sama dengan mx plus c, dan didapatkan gradiennya yaitu 2 dari y sama dengan 2x min 3. Dan selanjutnya dua garis tegak lurus. Syarat dua garis tegak lurus yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Tadi M1 atau gradien yang pertama sudah diketahui. Masukkan, kemudian didapatkan nilai gradien yang kedua yaitu negatif setengah.
persamaan garis dengan gradien negatif setengah dan melalui titik min 1,2 adalah, nah kita langsung masukkan ke rumus y min y1 sama dengan mx min x1. Dimasukkan nilainya, gradien dan titiknya tadi, kemudian kita dapatkan persamaannya yaitu 2y sama dengan min x plus 3. Diperoleh grafik fungsi seperti di bawah, seperti yang terlihat dalam gambar. Oke, yang selanjutnya yaitu hubungan dua buah garis yang sejajar. Dua buah garis saling sejajar jika M1 sama dengan M2 atau nilai gradiennya itu sama. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 4 dan sejajar dengan garis min 3y ditambah 9x ditambah 6 sama dengan 0. Kita jawab, menentukan gradien garis L1 min 3y ditambah 9x plus 6 sama dengan 0. Diperoleh dengan mengubah ke bentuk umum persamaan garis y sama dengan mx plus c. Didapatkan nilainya yaitu y sama dengan 3x plus 2. Jadi gradien garis yang pertamanya yaitu 3. Karena disyaratkan sejajar, maka gradien garis L1 dengan L2 nya itu sama, yaitu nilainya 3. Maka persamaannya didapat, kita masukkan ke rumus y min y1 sama dengan mx min x1 dan didapatkan nilai y sama dengan 3x min 10. Jadi salah satu garis yang sejajar dengan min 3y ditambah 9x ditambah 6 sama dengan 0 adalah y sama dengan 3x min 10. Oke, yang selanjutnya yaitu inverse fungsi linear. Dengan kita memperhatikan gambar, itu jika f dan g fungsi bijektif, serta f memetakan a terhadap b, maka peta setiap x elemen a adalah y elemen b, ditulis y. Jika g itu memetakan b terhadap a, maka peta setiap y elemen b adalah x elemen a dan dituliskan x sama dengan g, y. Dengan demikian dapat dikatakan f dan g saling inverse. Fungsi g merupakan inverse dari f, ditulis g sama dengan f inverse, dan f merupakan inverse dari g, ditulis f g inverse. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan f inverse x dari fx sama dengan 1 per x min 5. Jawab, fx sama dengan 1 per x min 5. Itu sama saja dengan y sama dengan 1 per x min 5. X min 5 kita ubah posisinya menjadi x min 5 sama dengan 1 per y, x nya didapatkan 1 per y plus 5. F inverse y sama dengan 1 per y plus 5. Kemudian f inverse x nya tinggal kita ganti variabel y ke variabel x. Kemudian didapatkan f inverse x sama dengan 1 per x plus 5. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c bilangan real, dengan a tidak sama dengan 0. Grafik yang dibentuk dari fungsi kuadrat berbentuk parabola. Fungsinya yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau itu bentuk umumnya. Dan dapat juga ditulis y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan unsur-unsurnya. Yang pertama ada diskriminan, itu rumusnya d sama dengan b kuadrat min 4ac. Sumbu simetri rumusnya x sama dengan min b per 2a, dan nilai ekstrim rumusnya y sama dengan min d per 4a. Koordinat titik puncak p yaitu rumusnya min b per 2a, min d per 4a. Yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai a dan d. Nah, sebelumnya
itu ada bentuk kuadrat yang lainnya, yaitu yang berbentuk Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat plus YP dengan koordinat titik puncaknya XP, YP. Nah, di sini terlihat jika D-nya itu kurang dari 0 dan A-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya tidak menyinggung sumbu X atau definite negatif. Nah, jika D-nya itu sama dengan 0, A-nya kurang dari 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X di satu titik. Dan D-nya lebih dari 0, A-nya kurang dari 0 menyinggung sumbu X di dua titik. Nah, kalau A-nya lebih dari 0, maka tidak menyinggung sumbu X di definite positif. Kalau yang D sama dengan 0 menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau yang D-nya lebih dari 0, itu menyinggung sumbu X di dua titik. Yang selanjutnya, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu kita tentukan sumbu simetrinya terlebih dahulu, yaitu X sama dengan min B per 2A. Yang kedua, menentukan titik puncak yaitu P, X, Y dengan X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syaratnya X sama dengan 0. Nah, bila D-nya itu lebih dari 0, tentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Bila D-nya itu kurang dari sama dengan 0, tentukan beberapa titik di sekitar sumbu simetrinya. Langsung masuk ke dalam contoh, yaitu gambarlah grafik dari Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Dijawab dari persamaan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X diperoleh A-nya itu sama dengan negatif 1, B-nya itu 4, dan C-nya itu 0. Karena di situ tidak ada konstantanya. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu diskriminannya. B kuadrat min 4AC didapat, D-nya itu 16. Dan selanjutnya sumbu simetrinya kita masukkan ke X sama dengan min B per 2A. Kita dapatkan sumbu simetrinya 2. Nah, Y sama dengan min D per 4A didapatkan 4, nilai balik maksimumnya adalah 4. Jadi titik puncaknya didapatkan 2,4. Titik potong dengan X diperoleh jika Y-nya sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 0,0 dan 4,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0, didapat Y-nya itu 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,0. Grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X sebagai berikut. Yang seperti terlihat dalam gambar. Itu terbuka ke bawah. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi eksponen. Fungsi eksponen. Apa sih itu fungsi eksponen? Fungsi eksponen adalah fungsi yang mengandung peubah atau variabel sebagai pangkat dari suatu konstanta. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponen yaitu f memetakan x terhadap a pangkat x atau fx sama dengan a pangkat x atau y sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, kita ingat kembali sifat-sifat operasi pada bilangan eksponen, yaitu yang seperti yang pertama ini, a pangkat m dikali a pangkat n itu sama dengan a pangkat m plus n. Kalau perkalian itu positif, kalau pembagian itu negatif. Dan selanjutnya sampai yang ke-9 yaitu akar dari n a pangkat m sama dengan a pangkat m per n. Nah, yang selanjutnya kita langsung masuk saja ke contoh soal. Tentukan nilai dari fx sama dengan 3 pangkat 2x min 1. Untuk x-nya itu sama dengan 2. Nah, kita langsung saja memasukkan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi fx sama dengan
3 pangkat 2x min 1 dan didapatkan nilainya yaitu f2 sama dengan 27. Yang selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi eksponen. Fungsi eksponen selalu memotong sumbu y di titik 0,1 dan tidak memotong sumbu x. Y sama dengan a pangkat x itu untuk a lebih dari 1 berupa grafik naik. Untuk a-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1 berupa grafiknya turun. Untuk menggambar sketsa grafik yaitu langkah-langkahnya yang pertama, kita harus menentukan beberapa titik yang mudah dulu, kemudian gambarlah beberapa titik tersebut pada koordinat kartesius, dan yang ketiga yaitu melalui titik-titik tersebut dibuat kurva yang mulus. Kita langsung saja masuk ke contohnya, yaitu gambarlah grafik fungsi y sama dengan setengah pangkat x. Dengan menggunakan tabel didapat nilai x dan y-nya, yaitu dengan kita misalkan terlebih dahulu, misalkan nilai x-nya itu negatif 2, maka kita dapatkan nilai y-nya itu 4. Begitu seterusnya hingga x-nya itu sama dengan 2, dan kita dapatkan nilai y-nya itu 1/4. Kemudian gambarkan grafik fungsi eksponennya dan didapatkan grafiknya itu melandai ke arah kanan. Yang selanjutnya, kita masuk ke fungsi logaritma. Apa sih itu fungsi logaritma? Fungsi logaritma yaitu inverse dari fungsi eksponen. Fungsi logaritma dapat dicari nilai fungsinya untuk domain x lebih dari 0, x kurang dari tak hingga, dan memiliki bentuk umum f x menuju a log x atau fx sama dengan a log x atau y sama dengan a log x, dengan a lebih dari 0 dan a-nya itu tidak sama dengan 1 dan x elemen dari bilangan real. Langsung saja masuk ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan a log x plus 2, kita tentukan nilai dari fungsi f-nya itu f1 dan f25. Kita langsung substitusikan saja nilai x-nya itu 1 dan nilai x-nya itu 25, dan kita dapatkan yang nilai x-nya sama dengan 1, yaitu nilainya 1, yang f-nya itu sama dengan 25, kita dapatkan nilainya yaitu 3. Yang selanjutnya yaitu ada menggambar grafik fungsi logaritma. Grafik fungsi logaritma fx sama dengan a log x selalu memotong sumbu x di 1,0 dan tidak pernah memotong sumbu y. Untuk menggambar grafik fungsi logaritma, kita perhatikan langkahnya. Yang pertama, y sama dengan a log x itu untuk a-nya itu lebih dari 1 berupa grafik naik, dan untuk a-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1 berupa grafik turun. Contohnya, gambarlah grafik fungsi logaritma y sama dengan 2 log x min 2. Kita seperti yang tadi, ini masih menggunakan yang tabel, jadi masih sama. Kita misalkan x-nya itu 2,5 dan kita dapatkan nilai y-nya itu negatif 1. Begitu selanjutnya hingga misalkan kita x-nya itu sama dengan 10 dan didapatkan nilai y-nya itu sama dengan 3. Kemudian didapatkan grafik fungsi logaritmanya seperti yang terlihat di gambar. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri didefinisikan pada pengertian yang pertama. Untuk setiap x yang dipasangkan tepat satu dengan nilai sin x atau fungsi yang memetakan himpunan sudut x ke himpunan bilangan real sin x disebut fungsi sinus yang ditulis f x menuju sin x atau fx sama dengan sin x. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk f yang memetakan x ke nilai cos x disebut fungsi kosinus yang dituliskan fx menuju x cos x atau fx sama dengan cos x atau fx sama dengan cos x.
Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, untuk f yang memetakan x ke tan x disebut fungsi tangen dan ditulis f x menuju tan x atau fx sama dengan tan x. Yang selanjutnya yaitu periode. Kita ke pengertian fungsi trigonometri terlebih dahulu, yaitu sebuah fungsi periodik atau berulang jika fungsi fx berlaku fx sama dengan fx plus p. Untuk setiap x, maka nilai positif terkecil dari p disebut periode fungsi fx tersebut. Yang pertama ada periode fungsi sin. Jika fx sama dengan sin x sama dengan sin dalam kurung x plus k kali 360 dan dinyatakan sebagai fx plus p dengan p sama dengan k dikali 360, maka nilai terkecil dari P adalah 360, untuk K-nya itu sama dengan 1. Jadi periode Fx sama dengan sin X adalah 360, atau kalau di dalam satuan radian yaitu 2pi. Yang selanjutnya yaitu periode fungsi cos. Jika Fx sama dengan cos X sama dengan cos X plus K kali 360 derajat dinyatakan sebagai Fx plus P dengan P sama dengan K kali 360 derajat, maka nilai positif terkecil dari P-nya yaitu 360. Artinya nilai Fx akan berulang dan memiliki nilai yang sama setiap bertambah 360 derajat atau 2pi. Yang selanjutnya yaitu periode fungsi tan. Jika Fx sama dengan tan X sama dengan tan X plus K kali 180 derajat, dinyatakan sebagai Fx plus P dengan P sama dengan K dikali 180 derajat, maka nilai positif terkecil dari P adalah 180 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1. Jadi periode Fx sama dengan tan X adalah 180 derajat. Artinya nilai Fx akan berulang dan memiliki nilai yang sama setiap bertambah 180 derajat, atau yang dalam satuan radian yaitu pi. Nah, yang selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita membuat tabel yang memetakan x dengan y sama dengan fx. Yang mensubstitusikan nilai x-nya itu ke dalam y sama dengan fx. Nah, yang selanjutnya, titik-titik yang diperoleh pada langkah yang pertama kita gambarkan pada koordinat kartesius. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan sehingga diperoleh grafik yang kita inginkan. Contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi y sama dengan sin x dengan x-nya lebih dari 0 dan x-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah yang pertama, menentukan titik-titik sebagai koordinat. Nah, seperti yang ada pada dalam tabel, misalkan x-nya itu 0 derajat, maka kita dapatkan y-nya itu 0. Kalau x-nya 30 derajat, kita dapatkan setengah. Nah, sin 45 itu setengah akar 2. Begitu selanjutnya hingga sin 360 derajat kembali lagi ke 0. Maka kita dapatkan bentuk grafiknya dengan kita menghubungkan titik-titik yang telah kita dapatkan dalam koordinat kartesius, didapatkan seperti gelombang atau ombak. Ya, yang selanjutnya yaitu contoh selanjutnya, gambarlah grafik fungsi y sama dengan cos x untuk setiap x lebih dari sama dengan 0 dan x-nya kurang dari 2pi. Kita jawab yang pertama, menentukan beberapa pasang titik yang sama seperti yang tadi pada sin x, pada cos x juga begitu. Hingga batasannya yaitu pada kurang dari sama dengan 2pi. Maka cos 360 derajat sama dengan 1 dan didapatkan grafik fungsinya yaitu seperti ini. Bedanya yaitu kalau sin x itu
grafiknya kebuka ke bawah kemudian ke atas. Kalau grafik cost itu lebih landai. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh selanjutnya padatan X. Untuk X-nya itu lebih dari 0 derajat dan X-nya itu kurang dari 360 derajat. Langkahnya masih sama, yaitu menentukan titik-titiknya dengan sebagai koordinat dan didapatkan seperti yang ada pada tabel. Kemudian kita gambarkan pada grafiknya pada koordinat kartesius didapatkan. Nah, kalau tangan ini grafiknya itu modelnya seperti huruf S yang misal seperti ini hingga menuju ke bawah, terus seperti ini menuju ke bawah, seperti ini kayak gini hingga ke bawah batas sampai batasnya. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu tentang relasi dan fungsi. Kurang-kurangnya mohon maaf. Jika belum ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Kami dari kelompok 6 akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.